Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Nur Rahman dengan NIM H0712310106. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi sistem basis data s- dengan materi-materi yang dibawakan 5 pekan awal perkuliahan. Di sini ada overview. Di yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan juga manfaat dari sistem basis data. Lalu dilanjutkan dengan konsep pemodelan basis data. Yang ketiga, elemen penyusun IRD. Yang keempat, konsep ketergantungan fungsi atribut. Dan yang kelima adalah normalisasi sistem basis data. Langsung saja yang paling pertama, pengertian dan juga manfaat dari sistem basis data. Apa sih itu basis data? Jadi, basis data adalah kumpulan data yang diatur dan dikelola secara elektronik oleh sistem manajemen basis data atau biasa disebut dengan DB atau biasa juga disingkat dengan DBMS, Database Management System, memungkinkan penyimpanan, pengambilan, serta pengelolaan data secara efisien. Data yang disusun dalam bentuk terstruktur seperti tabel dan didukung oleh aturan seperti dengan primary key ataupun dengan foreign key untuk menjaga integritas serta konsistensi dari data tersebut. Nah, database management system itu menawarkan keamanan melalui kontrol akses dan juga enkripsi, serta mendukung akses banyak pengguna secara bersamaan tanpa menimbulkan konflik melalui manajemen transaksi. Selain itu, fitur pencadangan dan pemulihan memastikan keamanan data dalam situasi kegagalan, memastikan keamanan data dalam situasi kegagalan. Dan bahasa query seperti dengan SQL, SQL itu memudahkan manipulasi data tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam tentang penyimpanannya. Nah, secara fisik, basis data adalah file yang disimpan di dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, ataupun cloud storage yang mengandung informasi atau data yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Secara logis, basis data adalah sebuah sistem informasi terorganisir yang merepresentasikan dunia nyata. Di dalam basis data, kita bisa menemukan hubungan antar objek seperti hubungan antar pelanggan, produk, ataupun transaksi yang dapat disimpan, diolah, dan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, basis data itu kan memiliki struktur yang memungkinkan pengambilan informasi secara cepat melalui penggunaan bahasa query. Nah, bahasa query-nya itu seperti SQL atau Structured Query Language yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, mengelola, ataupun memanipulasi data dengan mudah. Contoh DBMS ini seperti kayak MySQL, PostgreSQL, ada juga Oracle, dan Microsoft SQL Server yang merupakan contoh atau bagian alat untuk mengelola basis data ini. Selanjutnya, apa manfaat dari sistem basis data? Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama mengurangi redundansi data atau mengurangi duplikasi informasi yang ada pada data. Selanjutnya, menjaga konsistensi data atau keseragaman informasi di seluruh sistem. Yang ketiga, meningkatkan integritas data, yaitu dengan menjamin akurasi data dan keandalan data. Yang keempat, memudahkan akses dan pengelolaan data, menyediakan metode terstruktur untuk mengakses dan memperbaharui informasi. Yang kelima, meningkatkan keamanan data dengan menerapkan kontrol akses dan perlindungan data. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan. Jadi dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk analisis, itu tentu mendukung dalam pengambilan keputusan. Kayak misal, em, dengan adanya kecepatan akses yang baik, itu dalam lingkungan bisnis itu tentu sangat berperan penting dalam pengambilan keputusannya. Nah, sistem basis data juga yang menawarkan keamanan secara mekanisme seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan kontrol akses berbasis peran. Jadi, keamanan data itu membantu melindungi data.
dari akses yang tidak sah atau pencurian data. Selain itu, backup dan recovery juga menjadi bagian dari sistem, sehingga dapat sehingga data yang kita miliki itu dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem atau bencana. Gitu. Misal ada kegagalan sistem ataupun hal-hal di luar dugaan yang terjadi, kita bisa backup, kita bisa melakukan backup pada datanya. Yang kedua adalah konsep pemodelan basis data. Dia pertama kita tahu apa sih pemodelan basis data itu? Jadi pemodelan basis data itu merupakan proses merancang representasi logis dari data yang akan digunakan oleh sebuah sistem informasi. Tujuan utama dari pemodelan basis data itu adalah menciptakan sistem yang efisien, meminimalkan redundansi, dan mendukung integritas serta kinerja yang optimal. Di sini kan ada dua tujuan utama yang saya berikan. Yang pertama, menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Yang kedua adalah memudahkan perancangan dan implementasi basis data yang efektif dan juga efisien. Namun selain itu, meminimalkan redundansi juga hal utama atau tujuan utama dari adanya pemodelan basis data. Sini ada tiga jenis-jenis basis data. Yang pertama itu adalah model konseptual atau ERD yang menggambarkan data secara abstrak tanpa detail teknis. Yang kedua, model logis relasional menerjemahkan model konseptual ke struktur tabel dan juga relasi. Yang ketiga, model fisik merepresentasikan implementasi aktual dalam DBMS tertentu. Nah, model model relational ini tipe model relational ini itu relational atau konseptual ini sebenarnya tuh em, jadi datanya tuh disimpan dalam sebuah tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, setiap baris itu mewakili sebuah record atau entry data, dan setiap kolom itu mewakili atribut atau karakteristik dari record tersebut. Nah, model relational ini memanfaatkan SQL untuk memanipulasi data. Jadi, karakteristik utamanya itu seperti tabel. Jadi, data tuh disimpan di dalam tabel yang berisi baris dan kolom. Nah, primary key, setiap tabel itu memiliki kunci primer yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Yang terus ada juga foreign key, di mana foreign key itu relasi antar tabel dibentuk untuk menggunakan kunci asing yang menghubungkan kunci primer dalam yang membantu menghubungkan kunci primer dari tabel lain. Terus ada juga normalisasi, jadi proses pengorganisasian data untuk mengurangi redundansi serta memastikan integritas data. Jadi model relational itu eh, sangat relational atau kayak model-model relational yang langsung gitu di dalam tabel SQL itu sebenarnya sangat populer karena kemudahan penggunaan, terus fleksibilitas dan standar yang kuat gitu. Nah, kalau model konseptual yang kayak menggambarkan data secara abstrak tanpa detail teknis yang kayak ERD ini, nah kita tuh bisa melihat atau kita dapat mengetahui lebih lanjut terkait ERD. Yang pertama, di bagian ketiga elemen penyusun ERD. Di elemen penyusun ERD ada 4 elemen penting yang harus terpenuhi dalam pembuatan atau penyusunan ERD. Sebab ketika salah satu dari 4 elemen ini tidak terpenuhi, itu kita dapat melihat bahwa ERD-nya tuh belum lengkap atau belum selesai lah atau belum jadi gitu ERD yang dimilikinya. Yang pertama itu ada entitas, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada relasi, yang keempat ada kardinalitas. Nah, entitas adalah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dalam sistem. Nah, entitas ini itu dia dapat berupa objek, dapat berupa orang, dapat berupa kegiatan ataupun
perilaku hal yang dimana yang memiliki data yang dapat disimpan, dapat diolah, dan dapat diambil juga gitu datanya. Jadi ERD sebelum kita tahu tentang penyusunan ERD, elemen penyusunannya kita harus tahu tentunya dengan apa sih ERD itu kan. Jadi ERD itu kan alat pemodelan yang digunakan untuk memetakan struktur basis data. Jadi eh, elemen-elemen utama pembentuk ERD ini kayak entitas, atribut, relasi, objek itu kan sudah saya berikan tadi. Jadi entitas ini itu dapat berupa orang, objek, tempat, ataupun kejadian yang memiliki data yang ingin disimpan atau datanya itu yang dapat ingin diolah gitu. Sebagai contohnya itu kita bisa lihat di kita ini kan ada nih bentuknya nih bentuk persegi panjang gitu kan. Nah, persegi panjang ini menunjukkan entitas gitu. Jadi dalam tabel diagram ERD, Entity Relationship Diagram, kalau ada bentuk persegi panjang itu menandakan entitas. Terus yang kedua atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas. Jadi atribut ini itu pasti setiap entitas memiliki atribut. Biasanya memiliki satu atau lebih atribut yang menjelaskan karakteristik dari entitas tersebut. Nah, jadi memiliki atribut. Nah, atribut ini tuh yang menyimpan data spesifik terkait entitas tersebut. Contohnya entitas pembeli atau customer. Entitas customer ini punya karakteristik atribut. Nama atributnya itu apa saja? Bisa nama customer, nomor telepon customer, terus email customer. Nah, ini tuh atribut-atribut inilah yang menunjukkan karakteristik dari entitas gitu. Terus ada namanya relasi yang menunjukkan hubungan antar entitas, berarti antar entitas yang satu dengan entitas yang lainnya gitu. Relasi menunjukkan hubungannya kan. Jadi contoh, kita punya entitas kita punya dua entitas. Entitas pembeli dan juga entitas barang. Entitas pembeli itu dia dapat berelasi dengan entitas barang. Kenapa disebut dapat berelasi? Dengan cara memberikannya relasi, dengan cara menunjukkan hubungan relasinya, gitu. Jadi ini relasi ini penting juga agar kita memudahkan kita ketika membaca IRD yang dimiliki sistem. Terus yang keempat ada kardinalitas. Kardinalitas itu derajat relasi yang menunjukkan jumlah keterhubungan antar entitas. Jadi hubungan antar relasi yang satu dengan relasi yang lainnya nih apa aja sih? Jadi hubungan antar relasi ini bisa dilihat tingkatan tingkatan derajat relasinya tuh sampai mana. Jadi misal di sini kan tiga jenis derajat relasi nih. One to one, one to many atau many to one, terus many to many. One to one itu berarti satu entitas itu hanya dapat berelasi dengan satu entitas yang lain. Kalau one to many atau many to one, itu berarti kalau one to many itu satu entitas itu dapat berelasi dengan banyak entitas. Nah, kalau many to one itu berarti banyak entitas itu hanya dapat berelasi dengan satu entitas. Terus yang ketiga, many to many adalah hubungan antar eh, banyak entitas dengan banyak entitas yang lainnya. Itu. Jadi contohnya nih, kalau kardinalitas tuh bisa begini. Link ini tuh kayak biasa di sini tuh nyebutinnya kayak huruf satu, angka satu atau N gitu yang menunjukkan derajat relasi antar entitas tersebut gitu. Nah, selain itu juga ada primary key dan foreign key yang menjadi atau hal yang penting lah untuk bisa kita eh, tunjukkan atau kita berikan di ERD kita. Nah, oh ini ada contoh ERD. Jadi di sini ada tiga kan, ada tiga entitas. Yang pertama entitas pembeli, yang kedua ada entitas barang, yang ketiga ada entitas penjual. Nah, ada beberapa macam atribut yang menjelaskan sebagai karakteristik dari entitas tersebut. Kita bisa lihat di sini penjual. Penjual ini memiliki dua atribut, atribut email dan atribut nama sebagai karakteristik dari
entitas penjual ini. Terus kita bisa lihat di barang. Barang ini punya atribut apa aja? Punya atribut SKU, jadi kayak penanda gitulah. Penanda ini kayak bisa jadi dia menjadi primary key atau foreign key gitu. Terus nama barangnya tuh nama barang apa gitu. Terus harga barang gitu. Di sini bisa SKU ini kita bisa sebut sebagai kayak kode produk gitu. Terus di sini ada entitas pembeli. Entitas pembeli ini dapat berupa memiliki karakteristik atribut itu kayak email, terus nama pembeli atau alamat pembeli, bisa juga nomor telepon pembeli. Selain dari ketiga entitas, kita kan udah tahu entitas nih kan, entitas. Kita juga udah tahu atribut. Oke, di sini kita bisa lihat pembeli. Di sini pembeli dan juga barang itu dia memiliki relasi loh. Ya, memiliki relasi apa? Relasi membeli. Jadi, jadi kalau kita lihat sekilas ini kita bisa baca pembeli membeli barang. Relasinya nih membeli relasi jadi satu pembeli itu dapat membeli banyak barang. Kita bisa tentukan derajat relasinya juga di sini. Jadi kayak one to many atau many to one. Jadi kalau kita bisa lihat dari eh, apa ya, dari kayak misal dari kacamata satu pembeli aja nih. Jadi satu pembeli one to many. Satu pembeli dapat membeli banyak barang dan banyak barang itu dapat dibeli oleh satu pembeli gitu. Banyak barang jadi banyak jenis barang yang dibeli oleh pembeli. Ada banyak jenis barang yang dapat dibeli oleh pembeli. Gitu cara membacanya. Nah, yang email dan SKU ini dia sebagai primary key dan juga foreign key yang dimana ketika kita ingin menampilkan data dari pembeli dan juga barang, atau misal kita pengen data yang spesifik aja gitu, kita cuman pengen nampilkan contoh, misal ada satu pembeli nih, kita cuman pengen tampilkan satu pembeli ini dengan barang apa saja sih yang dibeli oleh pembeli ini, kita dapat menggunakan foreign key primary key dari kedua entitas tersebut agar ketika kita menggunakan seperti ini email pembeli, kita melakukan eh, kita melakukan perkondisian email pembeli dengan kode barang, itu kita dapat langsung muncul gitu. Oh, ternyata pembeli ini tuh membeli barang apa aja sih? Ternyata membeli barang yang ini. Tuh. Terus kalau yang di penjual juga begitu. Kita memiliki relasi penjual menjual barang. Bukan barang menjual penjual ya, tapi penjual menjual barang gitu. Bisa bacanya seperti itu. Kan kalau barang dijual oleh penjual itu boleh. Oh iya, dan biasanya tuh relasi diawali dengan kata kerja ya, kata seperti membeli, membayar, terus apalagi ya, membeli, membayar, memiliki. Nah, kata kerja seperti itu. Jadi relasi itu biasa diawali oleh kata kerja. Nah, kita sampai di bagian keempat. Bagian keempat ini adalah konsep ketergantungan fungsional atribut. Jadi, ketergantungan fungsional adalah hubungan antar dua atribut di mana nilai satu atribut menentukan nilai atribut lain secara unik. Nah, konsep ini itu penting dalam desain basis data relational yang menggambarkan hubungan antar dua atribut atau lebih dalam sebuah tabel. Konsep ini itu sangat penting dalam memastikan bahwa data itu tersimpan dengan cara yang konsisten dan menghindari adanya redundansi pada data yang dimiliki. Terus, hmm, contohnya tuh kayak gini, atribut kita bisa em, gini, ada entitas mahasiswa dengan atribut NIM. Ini menandakan bahwa secara fungsional menentukan, jadi kayak ada atribut NIM, ada atribut nama. Jadi secara fungsional nih setiap kita bisa lihat kalau setiap mahasiswa itu hanya memiliki satu NIM. Jadi ini tuh mencegah adanya duplikasi data dan memastikan bahwa data yang kita miliki ini tetap konsisten. Jadi dalam satu tabel ada dua atribut,
atribut nama dan atribut name. Nah, tiap satu nama itu pasti atau kayak foreign udah jadi satu kesatuan gitu lah. Foreign key, sorry, bukan foreign key tapi kayak primary key. Jadi name ini sebagai primary key dari nama. Nama bisa saja banyak nama, kayak maksudku nama ini bisa ada banyak, ada bisa namanya tuh bisa sama. Tapi untuk NIM-nya nggak boleh sama gitu. Jadi situ yang membedakan lah. Nah, setelah itu ada yang namanya jenis-jenis ketergantungan kan. Kayak ketergantungan fungsional penuh, ketergantungan fungsional parsial, ketergantungan fungsional transitif, di mana ketergantungan fungsional penuh itu seluruh kunci menentukan atribut non-kunci. Jadi ketergantungan ini fungsional penuh terjadi ketika setiap atribut non-prime atau atribut yang bukan bagian dari kunci kandidat secara fungsional bergantung pada keseluruhan kunci utama, bukan hanya sebagian. Jadi dua-duanya. Contohnya nih, dari tabel order atau di tabel order kunci utama bia- kunci utama bisa terdiri dari order ID dan produk ID. Atribut seperti quantity, jumlah barang yang dipesan, itu harus bergantung secara fungsional pada kombinasi order ID dan produk ID. Jadi bukan hanya salah satunya saja kalau menggunakan ketergantungan fungsional penuh. Itu harus dua-duanya terpenuhi. Kalau ketergantungan parsial, ini tuh terjadi ketika atribut non-prime atau atribut yang bukan bagian dari kunci kandidat bergantung pada atribut non-prime lainnya melalui ketergantungan fungsional. Sebagai contoh, di tabel employee, jika atribut employee ID menentukan departemen ID dan departemen ID menentukan departemen name, maka departemen bergantung secara transitif pada employee ID dong. Iya dong. Karena kan employee tabel employee punya employee ID. Employee ID ini menentukan departemen ID. Departemen ID ini menentukan departemen name. Jadi kalau departemen langsung bisa berhubungan dengan employee ID dong. Nah, makanya ketergantungan ini itu harus dihilangkan melalui normalisasi. Jadi ketergantungan eh, oh sorry salah. Jadi itu yang tadi saya sebutkan ini ketergantungan transitif ya. Jadi kayak employee ID dengan em, departemen ID dan departemen ID dengan departemen name ini merupakan merupakan contoh dari ketergantungan fungsional. Nah, kalau misal ketergantungan fungsional transitif ya, transitif yang tadi. Kalau misal parsial, kalau parsial itu dia dapat menyebabkan anomali pada data. Oleh karena itu, tabel dengan ketergantungan parsial itu harus dinormalisasi untuk menghilangkan ketergantungan tersebut. Ketergantungan fungsional itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan normalisasi data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi dan data, memastikan integritas data yang dimiliki. Terus yang terakhir ada normalisasi sistem basis data. Apa sih normalisasi itu? Normalisasi adalah proses mengorganisir data untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan serta meningkatkan integritas data. Proses ini itu melibatkan pembagian tabel yang besar dan kompleks. Jadi pembagian tabel yang besar dan kompleks ini menjadi bagian-bagian yang kecil dan lebih mudah dikelola serta menghubungkannya melalui kunci tamu kayak foreign key gitu. Nah, ada beberapa tujuan utama dari normalisasi sistem basis data ini. Yang pertama, menghilangkan redundansi atau mengurangi duplikasi informasi. Yang kedua, mengurangi anomali pada operasi data. Jadi, mencegah inkonsistensi saat memperbaharui, menyisipkan, atau menghapus data. Di sini tuh pengelolaan data tuh kayak em, memudahkan dalam CRUD. Jadi ada istilah CRUD, C itu create, R itu read, U update, date. Kalau D itu delete. Yang ketiga, memudahkan pemeliharaan data-data. Nah,
Di sini tuh menyederhanakan struktur basis data yang dimiliki untuk melakukan pemeliharaan yang lebih lanjut. Nah, di sini tuh ada berbagai normalisasi, bentuk-bentuk normalisasi antara lain bentuk first normal form, di mana bentuk normal pertama yang mewajibkan bahwa setiap kolom dalam tabel itu harus mengandung nilai-nilai atomik atau nilai tunggal. Artinya kolom ini tuh nggak boleh mengandung daftar atau nggak boleh mengandung daftar nilai. Jika ada data yang bersifat multi-value, maka data tersebut itu harus dipecah ke beberapa baris untuk setiap nilai tersebut. Nah, selanjutnya ada second normal form, di mana tabel yang dikatakan second normal form ketika telah memenuhi syarat dari first normal form dan tidak ada ketergantungan parsial yang berarti bahwa setiap atribut non-prime harus bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Tabel yang berada dalam second normal form itu tidak boleh memiliki ketergantungan pada sebagian dari kunci utama. Yang ketiga, third normal form, sebuah tabel berada dalam third normal form jika sudah memenuhi syarat second normal form dan tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-prime. Artinya, atribut non-prime tidak boleh bergantung pada atribut non-prime lainnya. Boycott normal form atau BCNF adalah versi yang lebih kuat dari third normal form. Tabel dikatakan berada dalam BCNF jika untuk setiap ketergantungan fungsional, jadi ketergantungan dari tabel A to B, jadi atribut A itu harus merupakan kunci super agar memastikan bahwa tidak ada ketergantungan yang tidak semestinya di dalam tabel. Jadi di boys code ini dia tuh lebih lebih kuat lagi dari the normal form dan it's more efficient, it's more good to use bentuk normalisasi ini tuh. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, sistem basis data memainkan peran penting dalam pengelolaan data yang efisien dan juga aman. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti pemodelan basis data, IRD, ketergantungan fungsional, dan normalisasi, sistem basis data dapat membantu mengurangi redundansi, menjaga konsistensi, serta memudahkan pemeliharaan data. Adapun elemen-elemen penyusun IRD yaitu entitas, atribut, relasi, kardinalitas atau derajat relasi. Jadi derajat relasi ini tuh kan ada tiga ya. Derajat relasi one to one yang berarti satu entitas dan satu entitas hanya ke satu entitas berhubungan relasi atau berrelasi dengan satu entitas. Terus one to many atau many to one berarti satu entitas dapat berrelasi dengan banyak entitas ataupun sebaliknya banyak entitas hanya dapat berrelasi dengan satu entitas. Terus ada many to many. Many to many itu banyak entitas dapat berelasi dengan banyak entitas yang lain. Gitu. Adapun ketergantungan fungsional yang dimana lebih berfokus pada bagaimana satu atribut atau lebih menentukan atribut lain di dalam tabel itu sendiri tanpa menghubungkan tabel yang berbeda. Terakhir, normalisasi sistem basis data. Normalisasi merupakan sebuah proses mengorganisir data dalam tabel agar tidak ada redundansi atau duplikasi dan memastikan integritas data. Nah, basis data itu kan merupakan salah satu elemen kunci nih dalam pengembangan sistem informasi yang efisien dan juga efektif. Untuk mencapai tujuan ini, penerapan konsep dan prinsip dari pemodelan data dan normalisasi ini sangat penting. Basis data yang dirancang dengan baik itu itu tidak hanya mampu menyimpan dan menyimpan data secara terstruktur, tapi juga memungkinkan pengambilan informasi secara cepat dan juga akurat. Di era digital saat ini tuh ketika volume dan kompleksitas data meningkat, kebutuhan akan basis data yang dioptimalkan juga itu semakin mendesak kan.
Nah, penerapan pemodelan basis data seperti pembuatan IRD itu membantu dalam mengidentifikasi entitas yang relevan dan relasi antar entitas tersebut. Nah, setiap entitas itu mewakili objek nyata yang akan dikelola dalam sistem. Sementara relasi itu menggambarkan bagaimana entitas-entitas ini itu saling berhubungan. Selain itu, elemen-elemen penyusun IRD seperti yang telah diketahui sebelumnya menyediakan kerangka yang jelas untuk merancang basis data yang efisien. Dengan adanya juga penggunaan foreign key, primary key, ini memastikan bahwa setiap entitas itu memiliki identitas yang unik dan memungkinkan keterhubungan antar tabel yang dengan menghindari antar tabel yang dengan menghindari terjadinya duplikasi data. Jadi kalau primary key ini dia memang ID yang unik. Nah, kalau adanya foreign key itu dia memudahkan dalam keterhubungan antar tabel gitu. Nah, pemahaman juga mengenai ketergantungan fungsional itu kan penting banget dalam memastikan integritas dan konsistensi data-data yang kita kita kelola. Jadi, ketergantungan fungsional itu prinsip dasar yang menggambarkan hubungan antar atribut dalam suatu tabel. Jadi ada juga namanya tadi normalisasi yang bertujuan memecah tabel yang kompleks menjadi tabel-tabel yang lebih sederhana kan. Dan juga telah memiliki banyak tingkatan gitu dari first normal form sampai ke Boyce-Codd normal form yang dimana masing-masing ini memiliki aturan yang lebih ketat dalam mengorganisir data. Normalisasi data juga membantu menormalisasi sistem basis data itu juga membantu dalam memisahkan data yang bergantung secara transitif ke dalam tabel yang lebih relevan, mengurangi risiko terjadinya inkonsistensi. Manfaat dari penerapan normalisasi dan ketergantungan fungsional itu tidak hanya terletak pada efisiensi penyimpanan, tetapi juga pada integritas data. Dengan mengeliminasi ketergantungan transitif dan redundansi, basis data menjadi lebih mudah dikelola dan lebih cepat dalam pengembalian informasi. Data yang disimpan dalam struktur yang terorganisir juga meningkatkan keamanan dan keandalan sistem, karena setiap perubahan dalam data itu dapat dilakukan dengan lebih presisi tanpa beresiko, tanpa risiko memengaruhi tanpa risiko memengaruhi elemen-elemen lain dalam sistem. Selain itu, struktur basis data yang baik itu juga memudahkan kita untuk melakukan proses skalabilitas. Kenapa? Karena setiap elemen data itu ditempatkan di tempat yang tepat sesuai memang dengan fungsi yang dimilikinya. Pada akhirnya, penerapan konsep pemodelan basis data dan normalisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data dalam sistem informasi. Basis data yang dioptimalkan tidak hanya mendukung operasional perusahaan secara lebih efektif, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. Dengan struktur yang jelas dan data yang konsisten, proses pengambilan keputusan dalam organisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga akurat berdasarkan data yang relevan dan terpercaya. Nah, sistem basis data yang dirancang dengan baik itu kan meningkatkan produktivitas, memungkinkan kolaborasi antar antar organisasi kah, antar organisasi kah, antar perusahaan, dan mendukung pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Maka dari itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep pemodelan data dan normalisasi data juga menjadi keahlian yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan di dunia teknologi informasi yang kian hari ini kian meningkat gitu. Penerapan konsep ini tuh tidak hanya bermanfaat bagi pengelolaan data saja, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik dari pengalaman yang lebih baik bagi pengguna akhir yang mengandalkan informasi yang akurat dan terpercaya dari sistem yang dimiliki. Baik, itu saja presentasi pemaparan materi sistem basis data dari pekan 1 hingga pekan 5 dan juga beberapa overview mengenai data-data yang dimiliki. Maka dari itu telah berakhirlah pemaparan materi yang saya berikan.
Mohon maaf atas kekurangan. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Saya Atifah Nur Rahman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.